Jadi kalau kalian lihat rumus kimia, kalian harus tahu berapa komposisinya. Oke. Ya. Kemarin saya kasih contoh C6 H12O6 ya. Dari ini rumus kimia seperti ini kalian membacanya ya. 1 mol gula ya atau C6H12O6 itu setara dengan apa? 6 mol C setara dengan 12 mol H dan setara dengan 6 mol oksigen. Itu kemarin udah tahu. Kalian juga kemarin udah tahu bagaimana cara menghitung MR. MR adalah sigma dari HR-AR penyusun suatu senyawa. Ya. Jangan sampai. Saya ini barusan tadi habis di teknik industri kelas B. Ya, saya hari ini nih 3 kimia dasar. Ya, jadi pagi tadi itu teknik industri kelas B, terus TGL dan TGF, nanti jam 1 lagi TPM dan TKM. Kemarin juga gitu. TKM duluan sama TPM, terus kalian jam 10.50, terus sambung industri kelas A. Oke. Semester ini saya ini ada 12 mata kuliah. Kalian mata kuliahnya berapa? 7 kan ya? Saya 12 ini mata kuliahnya. Ya, mata kuliahnya 12. Jadi sambung menyambung ini, nggak pindah dari belakang layar komputer. Ya, kalian udah tahu bahwa perbandingan ini menyatakan perbandingan mol. Oke? Jadi kalau 1 mol gula itu artinya 1 mol gula sebanding dengan 6 mol C, 12 mol H, dan 6 mol oksigen. Kemarin kalian juga sudah dapat MR bagaimana menghitung. Ya. Ternyata banyak juga yang belum tahu. Bukan di kalian saja, di teknik industri juga. Nggak tahu tuh dari SMA latar belakangnya gimana, saya lupa. Sampai MR aja nggak bisa dihitung. Ya, bahwa kalau mol gula itu hitung MR-nya adalah 6 kali AR dari C ditambah dengan 12 kali AR dari hidrogen, ya. Terus ditambah dengan 6 kali AR dari oksigen. Nah, kalau AR dari CH dan O semua ditahu, berarti MR gula ini dapat diketahui. C itu 12, H itu 1, O itu 16, berarti totalnya 180. Oke? Lalu kalau 180 totalnya gram per mol. Ya. Nah, kalau berdasarkan masanya ini, C itu berapa persen? Ya, C berapa persen C itu? Ya, C berapa persen? Persen C-nya kemarin sudah dapat toh? Persen C sama dengan 6 kali berapa? C itu 12 dibagi dengan 180 dikalikan dengan 100%. Oke, jadi C kalian kemarin ini ya, bukan teknik perminyakan ya? Kemarin bereaksi pembatas, Pak. Hah? Iya, Pak. Bereaksi pembatas terakhir. Oh, reaksi pembatas. Oh iya betul, setelah reaksi pembatas ini. Sorry. Itu ya teknik kimia yang agak maju satu slide ya. Oke. Begini ya cara hitungnya ya. Nah, C kontribusinya di dalam gula berdasarkan persen massa berarti berapa ini? Coba hitung, bantu hitung. 40 Pak. 10 Pak. C40.
Dengan demikian, kalian bisa hitung juga H. Berapa? 12 kali 1. Ya. Dibagi dengan 180. H itu berapa? Berapa ya H? 6,7. 6,7 Pak. 6,7. Iya, berarti persen O sama dengan 53,3. pokoknya sisanya 100 kurang. Oke, itu kalian menghitung persen komposisi, ya. Jadi dari suatu zat kimia, dari suatu senyawa kimia, kalian bisa hitung persen komposisi unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa, ya. Ya. Oke, saya lihat dulu ke atas. Kemarin kalian reaksi pembatas. Sini ya. Oke. Persen hasil sudah? Iya, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Oke. Pak. Kita ke persen hasil dulu baru persen komposisi. Ya, persen hasil dulu. Ya, persen hasil itu adalah massa produk nyata, ya. Lebih tepat itu berat eksperimen yang diperoleh dari percobaan, ya, terhadap massa teoritis, ya, terhadap massa teoritis. Jadi eksperimen terhadap teoritis kali 100%. Eksperimen itu yang mana? Yang kalian lakukan di lab, ya. Ada iklan itu bilang, cuma teori. Ya. Belum tentu teori itu sama dengan praktek benar-benar. Harus, ya kadang-kala nggak dapat 100%. Ya. Teoritis itu yang mana? Yang kalian hitung dari kemarin itu. Ya, di reaksi pembatas. Oke. Kita lihat satu contoh soal. Etilen dibakar. Etilen sebanyak 3,6 dibakar dengan oksigen. Menghasilkan CO2. Jadi misalnya pembakaran sempurna dari hidro dan karbon atau hidrokarbon yang dibakar sempurna itu selalu akan dihasilkan CO2 dan uap air. Ternyata di sini 3,86. Di sini 11,84. Yang terbentuk di sini 6,96. Ya. Kemarin sudah ajar reaksi pembatas. Tahu berapa mol yang bereaksi dengan berapa udah tahu. Sekarang kita lihat reaksi pembatas itu. Hitung-hitungannya. Ya. Kalau ini adalah reaksinya yang sudah disetarakan. Ya, ingat semua jenis reaksi yang saya berikan, kalian harus cek dulu reaksi setara atau enggak. Karena semua perhitungan kimia harus dalam kesetaraan reaksi. Ya, harus dalam kesetaraan reaksi. Reaksinya udah setara. Sekarang kita hitung seperti kemarin kita menghitung dari reaksi ini. Artinya apa dari reaksi ini? 1 mol gas asetilen yang bereaksi dengan 3 mol gas oksigen akan membentuk 2 mol gas CO2 dan 2 mol gas H2O atau uap air. Itu makna dari konsep, makna dari jenis reaksi ini. Oke? Nah, kita hitung berarti hitung molnya. Tadi berapa? 3,86 dengan 11. Nah, 28 ini apa? MR dari katanya mol sama dengan mol itu sama dengan apa? Di jembatan mol kemarin, makanya jangan pernah lupa itu. Gram per MR. MR. Ini gramnya tadi per MR dapat sekian, oksigennya juga dapat sekian.
Ya. Jadi kalau misalnya etilena 0,38 akan bereaksi dengan oksigen berapa? Kalau semuanya ini habis bereaksi, berapa? Kalau kita anggap ini yang habis bereaksi kemarin reaksi pembatas 0,1378 habis bereaksi, berarti oksigen yang dibutuhkan berapa banyak? 3/1. Iya kan? Kenapa 3 ini? 3 banding. Dari koefisiennya, Pak? Ya, 3 banding. Oke. Kali dengan 0,13, ini dia. Dibutuhkan oksigen sebanyak berapa? 0,4 4,314. Nah, coba lihat di sini oksigen yang tersedia cukup selesai? Tidak, Pak. Tidak. Oksigen tidak cukup. Ya, oksigen yang tersedia hanya 0,370. Berarti oksigen itu merupakan reaksi pembatas. Oke? Oksigen merupakan reaksi pembatas. Kalau oksigen merupakan reaksi pembatas, berapa C2H ini yang harus? Oksigen adalah reaksi pembatas karena tersedianya sedikit. Gas CO2 yang dihasilkan, kalau menurut reaksi ini, ya, gas O2 yang direaksikan berapa? Oke, kita sudah tetapkan bahwa ini tidak cukup, berarti oksigen jadi reaksi pembatas. Berarti mol yang menjadi dasar acuan perhitungan adalah mol yang habis bereaksi, Pak. Oke. Jadi mol O2 harus menjadi acuan. Sehingga gas CO2 yang dihasilkan, ya gas CO2 yang dihasilkan 2/3 kan ya? 2 ini 3-nya untuk mol oksigen. Harus dikali dengan mol apa? Harus dikalikan dengan mol oksigen. Karena mol oksigen merupakan mol yang habis bereaksi. Dia menjadi mol standar. Oke, dapat ini nih. Ya. Oke, nah berat CO2 yang dihasilkan, ya molnya dikalikan dengan BM-nya CO2. Dapat 10,85. Oke, jadi tadi tuh hitungan-hitungannya, itu mol ini untuk cek. Yang mana kita jadikan acuan untuk menghitung CO2 yang terbentuk. Ya, jadi kita harus jadikan mol pembatas itu sebagai mol rujukan untuk menghitung mol CO2 yang terbentuk. Oke, sampai di situ saya seruput kopi dulu. Oke. Ternyata dari hasil percobaan tadi di depan, yang dihasilkan itu cuma 6,89. Sedangkan teoritisnya kalian harus dapat 10,85. Oke, 6,89 ini kan hasil eksperimen. Sedangkan yang di bawah ini hasil teoritis. Perhitungan teoritis. Eksperimen terhadap teoritis dikalikan 100%, ini yang dinamakan persen hasil. Jadi persen hasil yang didapatkan dari percobaan itu hanya 64%. Oke, kira-kira bisa mengerti ya? Persen hasil itu bagaimana? Ya, adalah hasil eksperimen yang didapat terhadap hasil teoritis berdasarkan perhitungan kalian. Ya, tadi kalau kalian menganggap misalnya C2H4 adalah yang habis bereaksi, hitungan-hitungannya salah. Ya, jadi harus cek dulu mana yang jadi reaksi pembatas. Ya, oke. Saya harap kalian mengerti sampai di situ. Ya, saya lanjut. Oh, saya tekan maju kok nggak maju, padahal belum layar seutuhnya. Iya.
Sekarang persen komposisi. Ya, ini rumusnya yang tadi saya sudah bilang, contoh gula itu. Ya, jadi kalau misalnya Na2SO4 itu berapa persen Na, berapa persen S, berapa persen O? Ya, kita hitung dulu MR totalnya dulu berapa dari Na2SO4. Sama dengan tadi kita hitung gula 180. Ya, baru Na2SO4 itu ya 46 karena 2 kali. Ya, dapat 32. Totalnya semua harus 100%. Persen komposisi tadi sudah kita dapatkan, ya. Nah, ya. Seperti ini. Ada salah satu soal. Hitunglah berapa komposisi yang punya buku panduan, itu gampang lah, ada di buku panduan. Buku cetak, ya, bisa baca juga. Hitung berapa persen air dalam Na2SO4 10H2O, di mana H beratnya 1O 16, Na2 3, S32. Ya, berapa persen air yang ada di dalam Na2SO4? Nah, langkah pertama kita harus hitung apa? Hitung MR dari MR dari Na2SO4. Na2SO4 10 H2O. Berapa itu Na2SO4 10 H2O? Tadi berapa yang kita hitung di sebelah? 140. Berapa? 322 totalnya, Pak. Kalau ini sendiri berapa? Kalau ini saya udah tahu sih, ini 180. H2O kan saya tahu kan 18. Tinggal dikalikan 10 jadi 180. Kalau ini tadi berapa? 142. 142, Pak. 140. 322, Pak. 322, Pak. Oke, 322. Ya. Berarti ada berapa persen air di dalam senyawa ini? Berarti Ya, ada kan? 180 bagi 322. berapa itu? Bagi Air? 300. 55,9. 55,9. Oke, kalau kalian lihat botol suatu saat itu dia lengkap tulis seperti ini. Na2SO4 10H2O. Oh, berarti di situ airnya ada 55%. Na2SO4-nya sisa 49,1, maaf. 44,1%. Sisanya. Oh, berarti Na2SO4 itu sisanya 44,1%. 44,1. Nah, berapa gram air kalau di dalam yang diperoleh dari 2 ini? 55,9. Kalau misalnya 20 ada 2 kilogram, airnya berapa gram? 2000. 55,9 per 100 kali 2000. Oke, kali 2000 saja. Iya, Pak. Berapa itu? 1,118 gram. Berapa? 1,118 gram. Kilogram boleh Pak? Gram, Pak. Ini kilogram? Gram, Pak. Gram, Pak. Oh iya. Tadi Gram, Pak, soalnya masih. kan tadi kan dengan 2000, soalnya kilogram sudah diubah jadi gram. Iya. Jadi kalau gitu berapa gram? Kok cuma 1 gram? 1,118 gram. 8, Pak. Gram. Iya, Pak. Masa sih? 1000, Ini kan 2000. 1118 gram, Pak. 1118 gram, Pak. Iya, betul 1118 gram. Ini kan 2 kilo, 55% aja, 50% aja tuh berapa? 1 kilo. Nah, ini 55, lebih dari 1. Pasti lebih dari 1 kilo air. Ya. Tuh.
1118 gram. Atau 1 kilo 118. Ya. Hitung massa setiap unsur yang terdapat dalam ini. Oke, sekarang coba hitung. Oke. Boleh, kan? Oke, berapa? Hitung massa setiap unsur yang terdapat di dalam. Apa? Tidak? Oke. Massa setiap unsur yang terdapat dalam dari persen K berapa? Jadi harus hitung dulu kan dulu ya. MR dari K2CrO. Iya, Pak, satunya. MR-nya berapa? 4. Oke, jangan jawab borongan ya. Saya mau pilih siapa yang ingin menjawab. 194. Saya ingin memilih siapa yang ingin saya tunggu. Mufida Manilet. Mufida Manilet hadir. Ya, hitung MR dari K2CrO4. Iya, Pak, Pak. $259, Pak. Masa sih dapat? Iya benar ya? 194, Pak. 194, Pak. 194, Pak. Mufida itu kamu hitung bagaimana sampai bisa dapat angka ini? Coba kamu bilang kamu punya cara di situ. Hitung MR saja saya bisa, itu yang tadi saya bilang. Kita udah jauh-jauh sampai ke mana ya? Hitung MR aja nggak bisa, bagaimana kita bisa menjalankan soal. Mufida tadi kamu hitung sampai dapat 258 itu dapat dari mana? Mufida ada. Saya jawab nilai ini. Iya. Itu dapat dari mana? Saya kali, Pak. Ya bilang, makanya saya bilang saya mau tulis. MRK jadi 2 kali 39 Terus? sama dengan 78, Pak. Terus? MR dari CR berarti 1 kali 52, Pak. Oke, terus? Dari MR dari O 4 kali 16 sama dengan 64, Pak. Oke. Lalu dapat 259 ini dari mana? Saya kalikan 78 kali 78 kali berapa bilang? kali 32 kali 64. 32-nya dari mana? Coba kamu sebut. Angka 32 yang barusan kamu sebut itu datangnya dari mana? Maaf, Pak, saya lihat 52, Pak, maksud. Jadi kamu dapat bagaimana hitung MR? Dari SMA mana ini sih?
SMA 1 Buru, Pak. Begitu hitungnya. Iya, Pak. Anda masuk lewat jalur apa ini? Mandiri, Pak. Coba buktikan ke saya, kamu dapat 259 dari mana? Hitung MR aja kok nggak bisa tuh bagaimana? Bilang saya lagi pakai kalkulator. Supaya jadi mahasiswa teknik geologi itu nggak asal bunyi. Maaf, Pak, saya salah hitung. Sebenarnya itu mesti ditambah, Pak. Saya kali. Jadi Ya hasilnya coba kamu bilang kali, saya mau hitung di sini. Dari mana kamu dapat 259? maaf, Pak, saya kali 78 kali 52 sama kali 64, Pak. Hasil perkaliannya berapa? 259. 259. Sebenarnya 194, Pak, kalau ditambah, Pak. Enggak, hasil perkalianmu ini dapatnya 259.584. Ini kali ini kali ini. Iya, Pak. Jadi jangan asal bunyi. Itu artinya kamu tidak tahu selama ini bagaimana menghitung MR. Artinya selama ini konsep MR, hitung MR aja kamu nggak bisa. Kita udah melangkah terlalu jauh. Hitung MR aja nggak bisa tuh bagaimana? Ya, hitung MR. Dari kemarin-kemarin kan saya selalu kasih contoh H2O yang sederhana. O2, 16 tambah 16. Kok tiba-tiba di sini kali? Ya. Tiba-tiba di sini kok bisa kali? Ya. Kalau tidak tahu hitung MR aja fatal. Mau kerja ke belakang. Kalau suatu saat kamu kerja di industri. Bagaimana kamu punya suatu reaksi kimia lalu kamu hitung komposisi saja salah. Oke, dapat 194. Ya. Dapat satu. Semua yang lain tolong perhatikan. Ketika saya menyampaikan kuliah, beberapa orang tuh menjawab, saya berpikir semua akan tahu, tapi ternyata tidak. Saya mencari orang itu yang tidak kasih jalan video, saya lihat. Dia serius enggak? Ya. Fernando. Ada Fernando? Ada. Fernando ada? Ada, Pak. Iya, cepat jawab. Kalau enggak saya remove. Bisa diulang pertanyaan, Pak? Saya baru menyapa kamu. Oke, Fernando. Kalau K2CrO4 itu MR-nya 194. Berdasarkan massa ini, coba kamu hitung berapa persenkah yang ada di dalam K2CrO4. Ya, Pak. Sabar, Pak. Kalium itu punya kontribusi berapa persen di dalam senyawa yang namanya kalium kromat atau K2CrO4. Dapat 40,20%, Pak. Saya nggak perlu jawaban, saya perlu tuh langkah kerjanya. 78 bagi 194 kali 100, Pak. Karena jawaban itu soal-soal tindih kalkulator. Ya. Tapi proses bagaimana kalian mendapatkan angka itu yang saya perlu.
bahwa kalian mengerti yang saya ajarkan. Ya. Jadi berapa persen itu soal tindis kalkulator, tapi caranya kamu harus tahu. Dapat berapa persen, Fernando? 40,20%, Pak. Mahal. Iya, Pak. Ya. Sekarang persen CR. PCR-nya itu 2,68 didapat dari 52 dibagi 194 kali 100, Pak. Dapat berapa? 2,68, Pak. %2,68 dari 10 gram kalium itu berarti CR itu berapa gram? Wahyu. Ya, Pak. 2,68% CR itu berarti CR itu ada berapa gram dalam 10 gram kalium kromat? CR ada berapa gram? Iya, CR ada berapa gram? Tadi komposisinya udah tahu 2,68. Kalau di dalam 10 gram kalium kromat, CR itu berapa gram? Komposisi CR itu berapa gram? Wih, tadi kan kita udah selesaikan soal nomor 1, mestinya soal nomor 2 kan gampang. Ketika ditanya 2 kg hidrat itu berapa gram, kalian bisa hitung. 1 kilo 118 atau 1118 gram. Berapa? Wahyu. Waduh, dari tadi itu bikin apa? Berapa? Berapa gram? Waduh. 268. Lah totalnya ini cuma 10 gram. Kok kamu jawab sampai 200 bagaimana? Logikanya jalan dong. Berat saya 100 kg. Kalau ditanya tangan saya berapa gram, masa jawabnya 200 gram? Ya. Berapa gram? Brian Noya. Tolong bantu Wahyu. Berapa gram CR? Nol 0,268, Pak. $2,68 tinggal dikalikan dengan 10 gram. Itu aja. Oh, berarti CR di dalam K2CR4 itu kontribusinya cuma 2,68% atau 0,268 gram. Anissa. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu berarti K berapa gram? Iya, Pak. Kalium ada berapa gram di dalam senyawa K2CrO4?
Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Kalium ada berapa gram di dalam senyawa K2CrO4? Kamu lihat layar enggak? Lihat Pak. Oke. Persen K tadi 40,20 dihitung oleh Fernando. Nah, 40,20 itu berapa gram? 4. Ya Pak. Berapa? Eugertheria luhu 5. Eugertheria hadir. Eugertheria hadir, Eugertheria. Eugertheria hadir ke tidak? Udah saya remove aja ya, nggak hadir. Dipanggil-panggil juga nggak nyaut. Audi. Ya Pak. Kalium ada berapa gram di dalam 10 gram kalium kromat? 4,02 Pak. Oke, 4,02. Tinggal 40,20 kali 100. Oke, berarti oksigennya ada berapa? Pak, jangan marah Pak. Saya sumpah tadi saya lag Pak, langsung saya tak keluar Pak. Saya yang remove kok. Tapi saya lag tadi Pak. Sumpah Pak. Oke, kita lanjut. Ya Pak. Oke, kamu jawab sekarang, oksigen ada berapa persen? Bentar Pak. Nah, berarti kamu nggak kerja kan dari tadi kan? Saya ada kerja Kak. Kak tadi Pak, sebentar saja 2 menit saja Pak. Saya kan suruh kerja semua. Ya. 32,2% Kamu Pak. asal masuk makan mulu ngunyah. Ya. Saya sudah remove, kamu nggak boleh masuk lagi. Nggak bagus etikanya, attitude-nya nggak bagus. Masuk di ruang Zoom, kunyah-kunyah makanan apa segala macam ketika ditanya. Ya, ketika saya suruh tanya semuanya, ya hitung cuma 1. Padahal di situ ada K, ada CR, ada O. Baru bilang saya hitung dulu Pak. Berarti dari tadi nggak hitung. Nggak hitung semua. Saya kembalikan ke Wahyu. Oksigen ada berapa persen? Ada 42,95 Pak. Berapa persen? Dapat dari 64 bagi Mesti bisa stop main bola Kak, 149. nonton bola Kak. Gitu pun. juga Ria, tolong diam, saya lagi presentasi. 194 kali dengan 100 Pak. Dapat berapa? 42,95 Pak. Itu berapa persen itu? Berapa gram itu? Berapa? 4, itu aja. 42,95 kali 10. Iya Pak, Dapat 4,295. 4,295 tambah 4,02 tambah 0,268, totalnya harus dapat 10 gram.
Ya, itulah persen komposisi yang menyusun unsur-unsur, yang menyusun suatu senyawa. Ya. Oke. CR tadi 52. Oh, berarti siapa yang ngitungin CR tadi salah? Siapa yang hitung CR tadi kok? Brian, kenapa dapat 0,52 per 194 kali 10 gram? Ya. Bisa hitung persen komposisinya dulu, terus dapat ini. Oh, totalnya harus 10. Oke, nanti kita lihat satu-satu. Ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi benar 4,02. Kenapa ini tadi siapa yang hitung ini? 0, ini 64. Ya, coba di cross check ulang ya. Oke, kita masuk di rumus empiris dan rumus molekul. Oke, di sini aja, di tempat yang kosong. Oke, catat soal, nggak ada di buku panduan sih. Senyawa metil benzoat mengandung karbon 70,58%. Mengandung H, di dalam metil benzoat itu ada H 5,95%. Dan oksigen sebanyak 23,49%. Berdasarkan massa. Ya. Berdasarkan massa. Sebelum soal ini saya lanjut, kita hitung dulu bagaimana rumus empiris dari senyawa penyusunnya. Ya, bagaimana rumus empiris jika suatu senyawa mengandung C 70%, 70,58%, H 5,9%, O 23,49%. Oke, langkah pertama, jadikan persen ini sebagai, kata tadi bilang persennya berdasarkan massa. Jadikan persen ini ke
massa atau gram. Ya. Oke, jadi otomatis hitung dulu, kalian hitung, cek ulang. Apakah total ini sudah 100% atau belum? Ya. Ya, kalau sudah 100% berarti C itu di dalam senyawa ini C itu beratnya ada 70,58 gram. C. Hanya berapa? Hanya 5,93 gram hidrogen. Oksigennya berapa? Oksigennya 23,49 gram oksigen. Langkah pertama, ubah persen menjadi massa. Ya? Siap? Tahap kedua, ubah gram itu menjadi mol. Langkah kedua, ini kan gram udah didapat nih, ya. Langkah kedua, ubah gram menjadi mol. Oke. Masih ingat jembatan mol kemarin? Masih. Gram, diketahui gram kalau mencari mol rumusnya gimana? Gram per mr, Pak. Gram per ml, Pak. Jadi mol sama dengan gram dibagi AR atau mr. Oke, jadi sekarang coba kita hitung mol C. Mol C berapa? 70,58 dibagi dengan C itu berapa ya? 12. Lihat. Oke. Dapat berapa itu? 5,81, Pak. 1, Pak. 70,58 bagi 12, 5,8. Sekarang 5,881, Pak. Oh, 881. Jadi saya singkat 5,88. 5,88. Oh, 23,49 bagi 16, Pak. 16, Pak. Oke, berapa itu? 1,46, Pak. 1,47, Pak. 1,46. Oke, sekarang H. 5,93 dibagi 5,93 per 1. per 1, Pak. Per 1 Kita udah dapat perbandingan mol, kan? Oke, ini adalah kita udah dapat apa ini? Mol C, mol O, dan mol H. Oke. Ya. Oke, tadi di awal saya bilang kalau ada rumus kimia yang seperti ini, itu artinya apa? 2 mol H sebanding dengan 1 mol oksigen. Jadi perbandingan, jadi angka-angka ini adalah angka mol. Jadi kalian tulislah sementara rumus kimianya. C 5,88 hanya berapa? 5,93. Tinggal ketutupin ya. O-nya 1,47. Oke. Ini kita katakan rumus sementara.
Oke? Kita katakan rumus sementara. Nah, hukum apa yang bilang bahwa perbandingan molnya itu harus bilangan bulat dan sederhana? Hukum Proust tuh. Nah, supaya dia jadi... Halo? Ya? Oh ini ya? Oh ya. Hal bedank. Iya. Vielen Dank. Oke. Ya, oke. Oke. Audefo. Ya. Audefo ya, Otsah. Oke. Oke, kita lanjut. Rumus sementara ini harus dibuat menjadi angka-angka pecahan ini menjadi satu bilangan bilangan bulat. Karena hukum Proust bilang perbandingan massa unsur-unsur yang mengisi satu senyawa merupakan bilangan bulat dan sederhana. Oke, berarti kita harus bagi dengan yang jumlah molnya paling kecil. Yang jumlah molnya paling kecil mana ya? 1,47 Pak. 7 Pak. 47 Pak. Mol O, Pak. Oke, bagi dengan 1,47. Bantu saya ya, bantu saya. 5,8 bagi 1,47 berapa? 4 Pak. 4 Pak. Ini berapa? 4. Pas gitu. 4,03 Pak. Nilainya pas gitu. 4,03 Pak. 4,03 Pak. Ini berapa? 1 Pak. Pak. Dipakai BI. Ya. Oke, ini kira-kira bisa dibulatkan. Ya. Jadi kita akan tulis ulang C4 H4. Ya. Inilah yang disebut rumus empiris. Rumus yang paling sederhana. Ya. Nah, soal ini berlanjut. Jika berat molekulnya senyawa ini, jika berat molekulnya atau MR-nya ini ya 136 gram per mol, bagaimanakah rumus molekulnya? Tentukanlah rumus molekulnya. Ya, tinggal C4, H4, O dikalikan dengan N sama dengan 136. Iya, Bu. Ya, dikalikan dengan 36. Bantu hitung ya. Iya Pak. 4 kali 12 tambah 4 kali 1 tambah 1 kali 16. Ini nih, yang ini punya MR. Sama dengan 136.
4 kali 12, 48, tambah 4, berapa? 52 kan? 52 Iya, tambah Tuan, 52. 11, 68 Pak. 68 Pak. 68, Pak. 8 Pak. 68N sama dengan 136. Berarti N sama dengan 2. Berarti N sama dengan? 2. Dengan demikian rumus molekulnya jadi G4, H4, H4, O kali 2. berarti jadi C8, H8, O2. 8 H8 O2. 8 H8 O2. oke, mantap. Begitu cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Molekul. Ya susah. Langkah pertama, persen massa dijadikan gram. Langkah kedua, gram dijadikan mol. Langkah ketiga, mol yang didapat ditulis sebagai rumus sementara. Terus yang berikut dikalikan, dibagi dengan mol yang paling kecil. Kecil. Kita dapatkan rumus empiris. Kecil. Nah, nggak asik itu kalau nggak latihan. Ya, nggak asik itu kalau nggak latihan. Nah, sekarang latihan. Catat soal. Suatu senyawa hidrokarbon mengandung 93,71 persen C, 93,71% C, dan sisanya adalah persen hidrogen berdasarkan massa. Oke. Berat molekul senyawa ini adalah 128 gram per mol. Udah? Bagaimana rumus empiris dan rumus molekul senyawa hidrokarbon tersebut? Silakan kerja.